Nih, anak TK itu tidak bisa disamakan dengan anak SD. Di situ anak diajarkan rasa bersyukur kepada Allah seperti apa. Terus kalau misalnya mereka melihat pemandangan yang indah, ciptaan Allah yang bagus, mereka harus diajarkan pakai bahasa-bahasa yang baik, misalnya subhanallah, kalau kaget astagfirullah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Malasari di channel YouTube Cover Jaya. Pada kesempatan kali ini saya didampingi dengan Ibu Kepala Sekolah TK PAUD Kartini, Ibu Siti Rahmah. Betul sekali. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Pagi juga. Mungkin saya di sini akan bertanya-tanya sedikit, Bu, tentang TK PAUD ya, Bu. Tapi sebelumnya mungkin silahkan untuk Ibu memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Siti Rahmah, SPD AUD. Saya bertugas sebagai Kepala TK Kartini Kuaro yang berada di Desa Padang Jaya. Di sini saya diangkat menjadi kepala sekolah di tahun 2017. Tadinya saya sebagai seorang guru pendidik di TK Kartini juga, mulai dari tahun 2004. Saya lulus dari sekolah pendidikan guru anak usia dini. Mungkin itu perkenalan dari saya. Alamat? Ya, bisa, Bu. Kalau mau tahu alamat saya sekarang saya tinggal di Desa Padang Jaya di RT 04 di Blok B. Berapa tenaga pengajar di TK Kartini, Bu? Untuk sementara guru tenaga pendidiknya ada 3 bersama saya kepala sekolah, jadi kami berempat di TK Kartini ini. Ibu menjabat tadi dari tahun 2024 ya, Bu? 2004 saya sebagai pendidik diangkat menjadi kepala sekolah di tahun 2017. Ya, di tahun 2017. Berapa banyak siswa TK-nya sekarang, Bu? Kalau saat ini, tahun ini untuk tahun ajaran 2022-2023 itu siswa kami ada 27 orang. 27. Itu laki-laki perempuan ya? Iya, sudah kelompok A, kelompok A dan kelompok B, laki-laki dan perempuan semua totalnya 27 orang. Kalau boleh tahu, Ibu, kegiatan apa saja yang diajarkan pada anak-anak TK? Sementara anak-anak TK ini kan umurnya masih sekitar antara 4 sampai 6 tahun ya, Bu. Iya. Gini, anak TK itu tidak bisa disamakan dengan anak SD, ya. Jadi di dalam kurikulum itu sebenarnya tidak bisa diajarkan seperti anak SD langsung bisa membaca. Jadi di dalam kurikulum itu sebenarnya tidak bisa diajarkan seperti anak SD langsung bisa membaca. Jadi di dalam kegiatan di TK itu yang kami ajarkan tuh ada namanya nilai agama dan moral, fisik motorik, terus bahasa, terus kognitif dan sosial emosional serta seni. Nah, di situ kalau digabungkan seperti anak SD, di situ ada semua, ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, ada umumnya gitu. Ada, kalau zaman dulu tuh ada PMP ya, agama. Nah, itu ada masuk di nilai agama dan moral. Di situ anak diajarkan rasa bersyukur kepada Allah seperti apa. Terus kalau misalnya mereka melihat pemandangan yang indah, ciptaan Allah yang bagus, mereka harus diajarkan pakai bahasa-bahasa yang baik, misalnya subhanallah, kalau kaget astagfirullah gitu, kalau diberi alhamdulillah gitu. Dan moralnya mereka diajarkan untuk selalu bersikap sopan santun kepada yang lebih dewasa. Nah, terus kalau
Fisik motorik itu kegiatannya disertai dari kegiatan yang kasar seperti olahraga ya Mi. Olahraga itu misalnya melompat, menendang bola, menangkap bola. Nah itu masuk di fisik motorik yang kasar. Tapi kalau yang fisik motorik halus itu mereka diajarkan menulis, mencoret-coret, pinjer painting yang pakai pasta itu, terus bikin plastisin, gosok gigi, bersih, masang kancing, membersihkan badan, cuci tangan, itu masuk di motorik halus. Pegang pensil, belajar pegang pensil itu masuk di motorik halus. Terus ada lagi yang namanya pembelajaran bahasa. Di bahasa itu anak diajarkan untuk menangkap omongan nih. Misalnya kita memberikan perintah kepada dia, taruh buku di atas meja. Tapi kita nggak bisa ngomongnya cepet, karena penangkapan anak kan, apalagi anak masih usia segitu tuh nggak bisa cepet gitu dikasih perintah. Jadi kita ngasih ababanya pelan-pelan. Taruh buku di atas meja, baru mereka taruh. Taruh buku di bawah meja. Di mana yang namanya di bawah, di situ mereka taruh. Seperti itu. Terus bermain kata, belajar mengucap huruf A, menghafal huruf A sampai Z gitu. Terus ini yang sebagian besarnya aja ya. Terus kalau seperti kognitif itu mereka mengenal konsep timbul dan tenggelam, konsep panjang dan pendek gitu kan. Terus mengenal ukuran, mengenal bentuk, berhitung, itu masuk di kognitif. Terus kalau seni, mereka diajarkan bernyanyi, bersyair, menggambar, mewarnai. Nah, itu yang masuk di seni. Terus kalau yang masuk ke sosial emosionalnya, mereka itu diajarkan bagaimana bisa menahan emosi di saat dia diganggu teman, di saat dia lagi belajar dikerjain sama temannya, di saat dia jatuh bisa nggak dia nolong temannya gitu. Itu diajarkannya seperti itu. Rasa empati. Rasa toleransi itu diajarkan di kegiatan sosial emosionalnya itu. Mungkin itu kegiatan untuk anak 4 sampai 6 tahun. Tadi kan Ibu di situ ada bilang menulis ya Bu ya. Menulis. Kan ada menulis, ada membacanya nggak Bu diajarkan di situ Bu? Sebenarnya kalau di TK itu tidak diajarkan untuk membaca panjang, tapi kalau untuk belajar memperkenalkan 4 huruf untuk satu kata itu bisa. Dalam arti mengeja ya? Mengeja itu bisa, tapi kita tidak membebankan kepada anak untuk belajar membaca yang panjang gitu. Mungkin seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah anak-anak TK yang sampai saat ini mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di TK Bu? Karena anak-anak itu berbeda-beda ya, jadi ada yang cepat tanggap, ada yang lambat tanggapnya. Kalau kesulitan itu selalu ada, setiap tahun, setiap bergantian tahun ajaran itu selalu ada kesulitan. Bagaimana kita menempatkan kita untuk membimbing mereka sampai bisa melakukan, misalnya sampai bisa melakukan kegiatan itu sampai selesai. Misalnya kayak anak baru pertama masuk tuh kan belum semua anak yang bisa pegang pensil. Bagaimana caranya dia bisa belajar pegang pensil? Ada anak yang pertama masuk tidak mau jauh dari orang tuanya. Bagaimana cara kita membimbing mereka supaya berani untuk tidak didekatin orang tuanya terus. Kalau untuk saat ini yang masih susah itu masih pengenalan di huruf, karena kalau anak sekolah cuma 1 tahun itu untuk pengenalannya mereka agak susah, maksudnya agak lambat. Tapi kalau anak yang sekolahnya 2 tahun itu karena dia di kelompok A itu kan sudah dikenalkan, sudah diajarkan, jadi dia masuk kelompok B sudah siap gitu. Apalagi masuk ke SD lebih siap lagi. Nah, cara untuk mengatasi itu semua gimana Bu? Cara untuk mengatasinya, kita sebagai guru itu harus mendekatin mereka supaya mereka merasa mereka tidak sendiri nih, mereka tidak ditinggalkan
Jadi mereka harus ditemenin di meja, dibimbing, diajarkan caranya. Misalnya tadi mereka tidak bisa menulis, belum bisa megang pensil atau belum bisa menulis, diajarin caranya ini pegang pensilnya seperti ini. Nah, sampai mereka bisa ditemenin, ditungguin gitu sampai mereka bisa. Begitu juga kalau mereka belum bisa belajar menulis, itu juga begitu. Kita harus mengalah teman-teman yang anak-anak yang sudah bisa, ya harus mengalah dulu karena kan kita di kelas itu guru ada satu. Jadi yang sudah bisa itu ditinggal dulu sebentar, temanin yang belum bisa. Jadi ditemenin, kalau perlu kita kasih contoh. Kita kalau misalnya menulisnya lewat papan tulis dia masih belum fokus, jadi kita memberikan contohnya lewat kita pakai kertas. Jadi mereka suruh ngikutin bentuk tulisan kita, ya seperti itu. Adakah Bu kendala-kendala yang dihadapi Bu dalam pembelajaran di TK ini Bu? Ya itu tadi, kalau kendala itu ya selalu ada. Misalnya ada anak yang lagi tiba-tiba asik belajar, tiba-tiba mungkin diganggu teman, mogok, nangis, tidak mau ngerjain tugasnya. Terus ada juga yang misalnya dia tuh mungkin nggak sarapan, jadi lapar, sudah nggak sarapan, nggak disangguin bekal, lapar, jadi pas giliran kita kegiatan belajar mengajar, perutnya lapar, akhirnya nangis, tiba-tiba nangis. Ada lagi yang kepingin pipis tapi nggak berani ngomong, itu ada juga. Itu seperti itu, mungkin kendala-kendala yang ada di situ di sekolahan, yang mereka tidak berani untuk mengungkapkan sama bundanya. Nah, bagaimana peran wali muridnya Bu dalam menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan tadi Bu? Kalau untuk sementara sih ada beberapa bagian yang mengerti, karena kan kita sering ada mengumpulkan orang tua wali murid, memberitahu nih anaknya udah bisa ini, tolong yang belum bisa dibantu di rumah. Ada yang sebagian mau, ada yang sebagian masih kurang peduli. Mungkin kurang pedulinya tuh karena repot, atau orang tuanya sama-sama bekerja, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sih, kalau untuk kegiatan orang tua datang ke sekolah itu selalu siap terus. Bagaimana cara Ibu memberikan pemahaman Bu kepada masyarakat ini terkait dengan pentingnya pendidikan usia dini ini Bu? Pemahamannya itu mungkin kita bisa lewat sosial media kali ya, lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat status di WA. Kita memberitahu di situ, memperkenalkan TK Kartini itu seperti apa, terus kita lihatkan visi dan misinya, terus kita jabarkan tentang kegiatan, supaya sebenarnya anak itu harusnya memang sekolah sejak dini. Bukan sejak dini itu bukan dari ya, kalau dari 0 sampai 4 bolehlah kita mengajarkannya di rumah. Karena kalau diarahkan ke orang takutnya mereka tertekan, karena anak-anak juga itu tidak boleh banyak-banyak menyerap. Anak-anak tuh paling fokus cuman berapa menit ya, 5 menitan gitu fokus. Jadi kalau untuk anak TK ini kita kasih tahu ke orang tua memang harusnya ada sekolah maksudnya sekolah usia dini, agar dia bisa mampu bersosialisasi. Kalau di SD kan mereka sudah belajar nih, belajar sudah dituntut ini dan itu. Nah kalau di TK itu kan kita belajarnya untuk bersosialisasi, belajar bermain dengan teman itu seperti apa gitu. Dan seperti itu cara menyampaikan ke masyarakatnya lewat media. Ya. Terakhir Ibu, harapan Ibu terkait dengan TK ini. Harapan saya sebagai kepala sekolah, semoga TK Kartini ini semakin tahun semakin maju, kualitasnya semakin kami tingkatkan, kegiatannya semakin kita perbanyak, apalagi kalau didukung oleh pemerintahan Desa Padang Jaya. Semoga kerjasamanya semakin meningkat, semoga semakin maju terus.
siap. Sekian Ibu mungkin dari saya, itu saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Karena hari ini Hari Guru, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Guru. Semoga guru-guru semua yang ada di Indonesia menjadi guru yang sukses, guru yang profesional dan maju terus. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Nur Malasari dengan Ibu Siti Rahma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.